Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, abang-abang, kakak-kakak. Masih bersama Ustazah Khairul Rahman dalam pelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar di rumah masing-masing ya. Nah, kira-kira kita mau ngapain ya? Nah, jadi kali ini kita akan mempelajari tentang seni peran, pantomim, dan penyusunan naskahnya. Jadi, pantomim itu di dunia sebagaimana dituliskan oleh Aristoteles dalam Poetis menyebutkan bahwa seni pantomim sudah berumur tua. Pantomim sebelum dikenal di Yunani sudah ada terlebih dahulu di Mesir dan India. Rumusan yang dikemukakan Aristoteles memberikan asumsi bahwa pantomim sudah mulai dapat diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya. Tentunya abang-abang dan kakak-kakak sudah mengetahui dong pantomim itu seperti apa. Nah, jadi ciri-ciri pantomim menurut para ahli itu adalah imitation, ketika orang mempertahankan seni gerak tiruan yang tidak berdasarkan ritme secara dominan. Seni gerak itu selesai sebagai suatu gerakan isyarat. Nah, jadi pantomim itu dilakukan dengan menggerakkan tiruan secara dominan sebagai suatu isyarat. Nah, abang-abang, kakak-kakak, seperti inilah contoh karya dari pantomim yang sering atau biasa kita lihat. Carlos Aubert dalam bukunya The Art of Pantomime tahun 1970 mendefinisikan bahwa pantomim adalah seni pertunjukan yang diungkapkan melalui ciri-ciri dasarnya, yakni ketika seseorang melakukan gerakan isyarat atau secara umum sering disebut dengan bahasa bisu. Bahasa gerak sang pantomimer, jadi pantomimer itu adalah orang yang melakukan gerakan pantomim, adalah universal, menjalankan ekspresi emosi yang serupa di antara berbagai umat manusia. Nah, jadi pantomim itu merupakan pertunjukan teatrikal dalam sebuah permainan dengan bahasa gerak. Sebelum mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pantomim lebih jauh, alangkah baiknya kita perhatikan artikel terlebih dahulu dengan seksama. Nah, jadi ini adalah artikel seni atau ilmu wawasan yang bisa mengetahui kita lebih dalam tentang pelajaran seni, yaitu awal mula pantomim. Belakangan ini pantomim semakin digemari anak-anak muda dan anak-anak sekolah di negeri ini. Apalagi kini semakin banyak kompetisi pantomim untuk berbagai kelompok usia, baik yang diselenggarakan oleh dinas dan Kementerian Pendidikan maupun swasta. Nah, gimana ya kira-kira pantomim itu bisa jadi bentuk tontonan yang populer seperti sekarang ini? Apakah yang membuat penonton itu mencampurkan antara kisah, tari, lelucon, dan musik ini? Kira-kira apa ya yang menarik? Kisah pantomim semula adalah kisah tentang pertarungan antara yang baik melawan yang jahat terhadap harapan kemenangan bagi yang benar setelah berbagi kesulitan dan bahaya yang dilaluinya.
Kisah-kisah ini berakar dalam kisah Yunani kuno. Kisah-kisah ini berakar dalam kisah Yunani kuno. Kemudian berlanjut ke gedung-gedung pertunjukan Romawi hingga berkembang di Italia, Prancis, dan Inggris. Cikal bakal pantomim sudah ada di Yunani kuno sejak tahun 6600 sebelum Masehi. Terdapat aktor yang menampilkan adegan konyol atau komikal dengan hanya menggunakan gerak tubuh saja. Di masa Romawi klasik terdapat pula pertunjukan yang hanya disampaikan melalui tari dan lagu. Bentuk awal pantomim ini dinamakan playek. Yakni pertunjukan peran jenaka yang mengangkat tema kehidupan sehari-hari. Para pemeran dalam pertunjukan ini umumnya mengenakan kostum yang ganjil dan mengenakan topeng serta menarik perhatian. Pantomim adalah bentuk pertama sekaligus ajaib dalam seni teater. Commedia dell'arte adalah bentuk pementasan yang digelar di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Secara bentuk komedia adalah bentuk seni yang sederhana, serbaguna, dan populer. Nah, jadi ini contoh dari pantomim yang berada pada abad ke-18 sebelum Masehi. Para aktor menggunakan topeng membuat penonton dengan mudah mengenali karakter yang dimainkan dan memungkinkan aktor membuat lelucon tanpa takut malu. Jadi, itulah kelebihan pantomim, mereka membuat lelucon tanpa harus merasakan takut malu karena mereka menggunakan topeng. Dan justru topeng itulah yang memudahkan penonton untuk mengenali karakter dari pantomim tersebut. Seorang pria bernama John Rage memainkan peran kunci dalam munculnya pantomim. John Rage adalah seorang penari, pemain akrobat, sekaligus seniman mime. Memasuki akhir abad ke-18, muncullah badut modern melalui kreativitas Joseph Grimaldi. Ia dikenal sebagai penemu berbagai lelucon pantomim paling terkenal. Misalnya adegan tergelincir, lari ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Di akhir abad ke-19, wajah pantomim mulai berubah. Seorang tokoh bernama Leno menampilkan karakter baru yang jauh dari gambaran badut sebelumnya. Ia menampilkan tokoh bintang yang tak terduga, yakni seorang ibu yang letih, lesu, sedikit bergosip, dan berjuang untuk mengatasi dunia yang sudah mulai tidak ramah. Pantomim berubah arah ke sekitar kisah keluarga yang aneh. Leno adalah permainan musik terkenal yang menciptakan karakter Demes, yaitu wanita kelas pekerja yang cerewet. Nah, itu adalah sebagian artikel seni tentang pantomim yang kita bahas. Kemudian selanjutnya akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi anak-anak ustazah, abang-abang, kakak-kakak, kali ini tugasnya itu ada 3, yaitu yang pertama, tuliskan secara singkat awal mula pantomim. Kemudian yang kedua, tuliskan nama tokoh-tokoh yang terdapat dalam sejarah pantomim dari artikel seni yang sudah kita pelajari tadi.
Kemudian soal yang ketiga, tuliskan ciri-ciri pantomim. Nah, selamat mengerjakan. Terima kasih karena sudah memperhatikan videonya. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.